Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kami akan menjelaskan bagaimana fungsi atau pengaruh agama bagi kehidupan manusia. Nah, di sini ada dua fungsi dan pengaruh agama bagi kehidupan manusia, di mana ada fungsi dan pengaruh agama bagi kehidupan individu dan ada pengaruh agama bagi kehidupan masyarakat. Nah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih peran dan pengaruh agama itu terhadap kehidupan individu. Nah, yang pertama, pengaruh agama bagi kehidupan manusia secara individu itu sebagai sarana untuk memuaskan rasa keingintahuan kita. Nah, manusia itu dikaruniai oleh Tuhan itu sebuah akal, di mana akal ini, dimensi akal ini tuh sangat sempurna. Akal ini hanya dimiliki oleh manusia, jadi makhluk lain itu tidak memiliki akal. Nah, karena dimensi akal ini sangat sempurna, sehingga manusia itu selalu ingin mencari tahu, selalu ingin menggali informasi. Sebenarnya manusia ini itu lahir dari mana? Kita ini berasal dari mana? Dan tujuan kita setelah kehidupan ini itu apa? Dan apa tujuannya kita diciptakan? Seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh hanya muncul dari manusia. Jadi binatang itu tidak pernah menanyakan hal-hal seperti ini. Dan karena pertanyaan ini membutuhkan jawaban, dan agama lah yang memberikan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu salah satu fungsi atau peran agama bagi kehidupan manusia secara individu. Yang kedua, fungsi dan peran agama bagi kehidupan manusia adalah kita diperintahkan untuk mengerjakan suatu kebaikan. Kita diperintahkan untuk menjaga asusila. Jadi semua agama, bukan cuma agama Islam, semua agama itu memerintahkan kita untuk mengajarkan kebaikan. Supaya apa ya? Supaya kita mendapat karma yang baik pula. Nah, Islam, baik Islam, Kristen, di mana Yesus juga mengajari murid-muridnya untuk mengasihi sesama. Hindu pun juga seperti itu. Karena memang itulah peran agama bagi kehidupan, ya, untuk menjaga nilai-nilai akhlak. Yang ketiga, peran dan fungsi agama bagi individu itu adalah untuk mengatasi rasa frustasi. Jadi pengamat psikologi itu mengatakan bahwa perasaan frustasi itu terkadang menimbulkan perilaku keagamaan. Jadi orang yang merasa frustasi itu, dia akan cenderung lebih religius untuk mengatasi perasaan frustasinya itu. Manusia merasa gagal untuk mendapatkan kepuasan yang mereka butuhkan, maka mereka akan mengarahkan pemenuhannya itu kepada Tuhan. Jadi mereka akan melakukan pendekatan dengan Tuhan dengan cara ibadah. Nah, mungkin itu beberapa peran dan fungsi agama bagi kehidupan individu, ya. Baik, selanjutnya adalah agama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah gabungan dari beberapa individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Dalam keputusan, ilmu sosial dikenal dengan 3 bentuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat homogen, yang kedua masyarakat majemuk, dan yang ketiga masyarakat heterogen. Yang mana masyarakat homogen itu sendiri ialah masyarakat dengan ciri-ciri anggota tergolong dalam suatu asal atau suku bangsa dengan suatu kebudayaan yang digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Berbeda dengan masyarakat majemuk, yang mana terdiri dari sejumlah suku bangsa yang merupakan bagian dari bangsa tersebut, seperti Indonesia atau masyarakat Amerika. Berbeda dengan masyarakat heterogen,
yang mana memiliki ciri-ciri salah satunya ialah memiliki peranata-peranata premier yang berfungsi yang bersumber dari kebudayaan suku bangsa yang telah diseragamkan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya, menurut Elizabeth K. Nottingham, masyarakat menjadi 3 tipe. Yang pertama, masyarakat yang terbelakang atau memiliki nilai-nilai spiritual. Yang kedua, masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, masyarakat industri sekuler. Terlepas dari bentuk-bentuk masyarakat tadi, agama masih berperan aktif di dalamnya. Agama masih berfungsi sebagai aturan masyarakat dan sebagai pedoman yang dijadikan sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan. Yang dimana dalam prakteknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain berfungsi sebagai edukatif, yang dimana para penganut agama tersebut meyakini bahwa agama yang mereka anut itu memberikan ajaran yang harus dipatuhin dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, berfungsi sebagai penyelamat. Keselamatan diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi 2 hal, yaitu agama dunia dan akhirat. Yang ketiga, berfungsi sebagai perdamaian, yang dimana para penganut agama itu memiliki pandangan bahwa bila dia bersalah atau melakukan dosa akan mencapai kedamaian batin setelah mereka taubat atau pensucian atau penebusan dosa. Yang keempat, berfungsi sebagai social control. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma sehingga dia memiliki social control yang tinggi atas norma tersebut. Yang kelima, berfungsi sebagai memupuk rasa solidaritas karena agama dianggap dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan membina rasa persaudaraan yang kokoh. Yang keempat, sebagai transformatif, yang dimana agama itu dapat mengubah hidup dari kepribadian yang dulu menjadi kepribadian baru yang lebih baik lagi. Yang ketujuh, berfungsi sebagai kreatif, yang mana agama mendorong untuk mengajak para penganutnya untuk bekerja lebih produktif, bukan saja untuk kepentingan dirinya, tetapi juga kepentingan orang lain. Yang terakhir, sebagai sublimatif, yang mana agama itu mengkuduskan semua usaha manusia, bukan saja bersifat ukhrawi, melainkan juga bersifat duniawi. Nah, penjelasan terkait dengan ini ada banyak ilmuwan yang memaparkannya. Nah, salah satunya yang saya ambil dari Profesor Dr. Mukti Ali. Dari Profesor Dr. Mukti Ali ada 2 peranan agama dalam pembangunan, yakni A sebagai etos pembangunan, lalu B sebagai motivasi. Terkait dengan poin penting dari A sebagai etos pembangunan tadi, etos pembangunan ini yang pertama bisa menjadi anutan seseorang. Kedua, memberi tatanan nilai moral dalam sikap dan memberi garis-garis pedoman tingkah laku. Lalu selanjutnya poin yang penting dari yang B yang sebagai motivasi tadi, yaitu motivasi ini bisa mendorong seseorang untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik. Lalu dapat mendorong seseorang untuk berkorban dalam bentuk apapun, entah itu materi ataupun tenaga. Baik, selanjutnya adalah tantangan manusia untuk menjadi pemakmur di muka bumi. Nah, tantangan manusia untuk menjadi pemakmur dan penebar kebahagiaan di muka bumi ini memang sangat banyak. Musuhnya datang dari dalam diri dan dari luar diri. Selain ia diciptakan dalam keadaan yang lemah dan tidak mengetahui apa-apa, ia juga diberi musuh yang sangat tangguh. Sehingga sebagian umat manusia terkalahkan oleh musuhnya. Musuh yang datang dari dalam diri berupa hawa nafsu yang membawa kejahatan kepada manusia. Ia merupakan musuh yang sangat berat dan kuat dan selalu menyeru kepada kejahatan, kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah strategi hidup sebagai pemenang. Nah, jihad fillah pada dasarnya adalah melatih kecenderungan manusia untuk berpikir dan selalu ikhlas dalam beragama, sehingga mampu menjadi seorang muslim yang muhsin. Langkah terakhir agar manusia
atau seorang muslim mampu menjadi pemenang melawan semua rintangan dan tantangan-tantangan tadi yang menghalangi jalannya untuk memakmurkan dunia ini, uh, dan menebarkan kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Manusia harus bersatu dan kuat, menguatkan satu sama lain, karena pada dasarnya orang-orang Islam itu bersaudara, dan jika terjadi pertikaian antara sesama muslim yang lain wajib untuk menyatukan kembali.